Halo teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan tentang teori ekonomi makro, bagian perekonomian terbuka. Bagian yang akan kami jelaskan adalah pengertian, siklus aliran pendapatan, faktor ekspor, faktor impor, dan keseimbangan. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gilbert Sebastian Pablo, rekan saya Stefani Florencia dan Andri Wijaya. Yang pertama adalah pengertian. Perekonomian terbuka adalah sebuah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di seluruh dunia. Perekonomian terbuka mulai diberlakukan di sebuah negara. Dalam perekonomian terbuka ini menggambarkan kondisi yang dimana antar negara dapat melakukan suatu hubungan baik secara ekonomi yang ditandai dengan bidang perdagangan internasional maupun dalam bidang politik. Sebuah negara yang menganut pandangan perekonomian terbuka, terjadi interaksi dengan sektor luar negeri dapat ditandai dengan adanya mekanisme ekspor dan impor. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor bisa juga disebut sebagai suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila aliran-aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian tiga sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor impor. Selanjutnya adalah siklus aliran pendapatan perekonomian terbuka. Dapat dilihat di sini terdapat 10 aliran. Yang pertama adalah aliran pendapatan faktor-faktor produksi dari perusahaan ke rumah tangga, yaitu penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran yang kedua adalah pajak perusahaan dari perusahaan ke pemerintah, yaitu aliran pendapatan ini telah dikurangi dengan pajak keuntungan perusahaan, tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseorangan. Yang ketiga adalah pajak individu dari rumah tangga ke pemerintah, yaitu membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah. Aliran yang keempat, pembelanjaan rumah tangga dari rumah tangga ke perusahaan. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Aliran yang kelima, impor dari rumah tangga ke luar negeri, yaitu mengimpor barang-barang yang diproduksikan di negara-negara lain. Aliran yang keenam, tabungan dari rumah tangga ke institusi keuangan, yaitu menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabungan lainnya. Aliran yang ketujuh, pinjaman dari institusi bank ke penanaman modal, yaitu jika rumah tangga memerlukan pinjaman dapat diambil dari institusi keuangan. Aliran yang ke-8, investasi dari penanaman modal ke perusahaan, yaitu investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang ke-9, pengeluaran pemerintah dari pemerintah ke perusahaan, yaitu pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Aliran yang ke-10, ekspor dari luar negeri ke perusahaan, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Berdasarkan aliran-aliran pendapatan atas produksi sektor perusahaan dan ke atas barang impor, yaitu seperti yang ditunjukkan aliran ini, dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. 5 pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Ekonomi terbuka pengeluaran agregat memiliki 5 jenis pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri atau CDN. Yang kedua,
investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau G. Keempat, ekspor yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri atau X. 5. Barang impor yaitu barang yang dibeli dari luar negeri atau M. Pengeluaran agregat atau AE dapat dinyatakan dalam rumus berikut. AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Ekspor dalam perekonomian terbuka. Sesuatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksinya barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ekspor karet, kelapa sawit, dan petroleum dari beberapa negara Asia Tenggara berlaku oleh karena barang-barang tersebut dibeli oleh negara-negara yang tidak dapat memproduksinya. Dan sebaliknya pula, negara-negara Asia Tenggara tidak dapat mengekspor kapal terbang dan berbagai jenis barang modal oleh karena mereka tidak dapat menghasilkan sendiri barang tersebut. Faktor yang penting lagi adalah kemampuan dari negara dalam memproduksi barang-barang yang akan diekspor sehingga barang tersebut dapat bersaing dengan pasar luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor haruslah paling sedikit sama baiknya dengan barang yang diperjualbelikan dalam pasar luar negeri. Grafik fungsi impor dalam perekonomian terbuka. Impor dilakukan oleh rumah tangga. Maka, fungsi impor sangat berhubungan dengan pendapatan nasional. Yang dimaksudkan dengan fungsi impor adalah kurva yang menggambarkan hubungan di antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Seperti yang dinyatakan, impor adalah pengeluaran terpengaruh yang berarti semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula impor. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas grafik fungsi ekspor dan impor, atau yang mungkin biasa kita sebut sebagai kurva. Yang pertama, di sebelah kiri ada gambar A, yaitu kurva impor. Kurva impor menunjukkan fungsi impor bagi suatu masa tertentu. Dua pendekatan dapat digunakan untuk menggambarkan fungsi impor. Yang pertama, mungkin dapat kita misalkan nilai impor adalah proporsional dengan pendapatan nasional. Maka persamaan fungsi impor adalah M sama dengan MY, di mana M menggambarkan tingkat perubahan impor akibat dari perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Seterusnya, dapat pula kita misalkan sebagian dari impor tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Misalnya, pengusaha membeli barang dari luar negeri, tidak tergantung kepada pendapatan nasional. Apabila hal seperti ini dipertimbangkan, fungsi impor haruslah digambarkan dengan fungsi M sama dengan M plus MY, di mana M merupakan nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dalam pemisalan seperti ini, formula fungsi impor akan dinyatakan sebagai penggunaan persamaan M sama dengan M plus MY. Selanjutnya, kita kembali ke kurva di sebelah kanan, yaitu kurva ekspor. Kurva ekspor menunjukkan ekspor adalah pengeluaran otonomi, yaitu tingkatnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Pada berbagai tingkat pendapatan nasional, seperti ditunjukkan pada gambar 6.2, ekspor tetap menggunakan X0. Pada grafik B dari gambar 6.2, menunjukkan perubahan ekspor. Pada mulanya, fungsi ekspor adalah X0. Kenaikan ekspor memindahkan fungsi ekspor dari X0 menjadi X1. Perubahan ini berarti pada berbagai tingkat pendapatan nasional, ekspor telah bertambah dari X0 menjadi X1. Keadaan ini menggambarkan fungsi ekspor merupakan pengeluaran otonomi. Sekarang kita lanjut pada keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Keseimbangan terbuka adalah keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Keseimbangan yang dicapai dalam bentuk ekonomi 4 sektor, yaitu perekonomian dalam teori yang mendekati keadaan ekonomi yang sebenarnya. Dalam keseimbangan ini, pendapatan nasional yang diwujudkan perusahaan-perusahaan adalah sama dengan pengeluaran agregat ke atas pendapatan nasional. Dalam formula syarat untuk mencapai keseimbangan makroekonomi,
adalah Y sama dengan C plus S plus T plus M. Nah, di slide terakhir kita akan membahas mengenai kurva keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Yang pertama kita lihat dulu di bagian kiri, yaitu kurva A. Apabila dilihat perekonomian tersebut terdiri dari 3 sektor, keseimbangan pendapatan akan dicapai pada keadaan Y sama dengan C plus 1 plus G. Dengan demikian, pendapatan nasional adalah Y. Apabila perekonomian ini berubah menjadi ekonomi terbuka, akan timbul 2 aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor, di mana ekspor akan menambah pengeluaran agregat, yang dimana impor akan mengeluarkan pengeluaran agregat. Dan kita lihat lagi di bagian kanan, yaitu dalam bagian B dari gambar 6.4, menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional menurut pendekatan. Pada awalnya, apabila dimisalkan ekonomi terdiri dari 3 sektor, maka keseimbangan yang dicapai jika 5 plus T sama dengan 1 plus G, yang dimana pendapatan nasional adalah Y. Sekian teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Semoga kalian mengerti mengenai perekonomian terbuka dalam pelajaran teori ekonomi makro. Terima kasih.